One, two, three, four. Dum tek tek dum tek dum tek. Hai, assalamualaikum sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini, dan di jam berapapun, pagi, siang, sore, malam kalian menemukan dan mengakses video ini. Welcome back. Hai pejuang investasi masa depan. Apa kabar kalian hari ini? Lagi nonton sambil ngopi? Lagi di kasur sambil rebahan, atau malah lagi di perjalanan? Pokoknya aku harap kamu semua dalam keadaan sehat lahir dan batin, hatinya adem, pikirannya jernih, dan semangatnya gak kendor ya. Karena kita ketemu lagi di sini di ruang obrolan hangat ala sahabat dekat. First thing first, kita bersyukur dulu yuk. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Sang Pemilik alam semesta raya ini, karena kalau bukan karena izin dan kasih sayangmu, gak mungkin kita bisa ketemu lagi di sini, belajar bareng sambil menguatkan, sambil menginspirasi. Terima kasih untuk hari-hari kemarin yang sudah kita lalui, baik suka maupun dukanya, karena semuanya adalah guru kehidupan bagi kita. Dan terima kasih juga untuk hari ini, detik ini, di sini, saat ini, sekarang, karena kita masih diberi kesempatan buat selalu memperbaiki, menambah, dan memperluas kebaikan kita. Dan gak lupa juga kita ucapin terima kasih untuk hari esok yang insya Allah penuh dengan kejutan-kejutan baik, peluang-peluang baru, dan tentunya rezeki yang tidak terduga. By the way, sebelum kita masuk ke topik, yuk absen dulu yuk. Dari kota mana? Dari daerah mana? Atau malah dari luar negeri? Coba tulis di kolom komentar. Aku mau lihat nih pejuang-pejuang hebat kita ada di mana aja ya. Tulis di kolom komentar. Kalian ini pandainya cuma kirim-kirim email, kirim-kirim salam, kirim-kirim request. Aduh, tapi di komentar sunyi senyap. Ya, tapi ya sudah lah ya. Oke teman-teman, saatnya kita bacain requestan ya. Datangnya dari jreng seorang janda 21 hari di Metro Lampung. Nitip salam katanya buat Sultan Tanah yang ternyata hasil screenshot sertifikatnya orang. Aduh, nonsens banget gak sih? Tapi ya itulah realita yang kadang bikin kita ya geleng-geleng kepala, ngelus dada. Anyway, sebelum kita bahas Sultan yang minta transferan, Sultan ngakunya tapi minta transferan, aku mau ingetin nih, buat kamu yang mau upgrade penampilan, kesehatan, dan gaya hidup, di online shopnya Cawan Kosong semuanya lengkap ya. Mulai dari beauty care biar wajah glowing, ada fashion ladies and boys biar penampilan makin kece, ada healthcare biar badan tetap fit, ada kosmetik biar makin percaya diri, household biar rumah jadi rapi dan wangi, sampai gadget pun ada di sana. Dan please ya, check outnya itu pakai pembayaran tunai, no utang, no drama cicilan, karena healthy mindset dalam belanja itu penting banget ya. Link lengkapnya ada di deskripsi box bawah. Langsung klik, langsung check out, nikmati barangnya dan rasain manfaatnya. Karena belanja sambil mendukung channel ini itu ibarat sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, begitulah kira-kira ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke topiknya. Apa sih topiknya? Ya, tadi aku udah sebutin di awal. Ngaku Sultan tapi minta transferan. Aduh, siapa ini? Ngaku Sultan tapi minta transferan. Kayaknya familiar banget di telinga kita. Pernah nggak kalian itu ketemu atau bahkan kenal sama tipe orang yang di sosmed tampilannya bak raja minyak, mobilnya mewah, bajunya branded,
Ya, liburannya internasional, tapi but guess what? Dompetnya itu tipis banget, dan sumber hidupnya cuma dari transferan orang lain untuk bertahan hidup. Dan actually, ini bukan cuma soal uang, ini soal pencitraan dan mentalitas. Mereka itu jago banget ngebangun image. Ngomongnya itu begitu halus, tutur katanya begitu lembut dan manis. Kadang bikin orang percaya banget sama cerita mereka itu. Ya, tapi sayangnya tindakannya itu gak ada yang nyata. Zero, zong. Ya, privilege yang mereka tunjukkan di sosmed itu seringkali cuma bungkusan, bukan isinya mah kosong. Maybe kamu mikir, lah kalau dia bisa pamer, berarti dia punya dong. Well, unfortunately nggak selalu begitu ya. Sometimes yang kelihatan kaya justru lagi berjuang menutupi kenyataan pahit mereka. Dan yang nggak banyak orang sadar adalah hidup dengan gaya melebihi isi kantong itu ya cuma melelahkan, capek, tapi juga bikin mental gak sehat. Banyak yang seperti itu, cuma bungkusnya aja kemilau tapi sebenarnya di dalamnya kosong. Ya, first of all, aku mau kamu mengerti satu hal. Menjadi kaya itu bukan dari seberapa mewah yang kamu pamerin, tapi dari seberapa aman dan tenang kamu hidup tanpa harus bergantung sama orang lain. Because kalau hidupmu cuma bertahan dari kapan ada transferan masuk, kamu itu bukan sultan. Kamu itu cuma pemeran figuran dalam film kehidupan orang lain. Nah, begitu tepatnya. Dan by the way, kita semua pasti pernah ketemu tipe orang seperti ini. Mereka bisa tiba-tiba suddenly muncul pas lagi butuh. Bilangnya sih lagi ada keperluan mendesak. Tapi entah kenapa keperluan mendesak itu munculnya setiap bulan. Ada juga yang setiap minggu, bahkan 4 kali dalam sebulan. Gak masuk akal. Dan honestly, kalau sekali 2 kali mungkin ya kita masih bisa maklumi ya. Mungkin sultannya duitnya lagi macet di awan-awan ya. But sorry to say, kalau udah jadi kebiasaan, itu bukan lagi bantuan, itu jadi beban. Nah, sekali lagi, itu jadi beban, bukan lagi jadi bantuan tapi jadi beban. Harusnya kalau mau disebut sultan, ya bangun sumber pasif income sendiri, ya enggak? Expand kemampuan, expand dan kembangkan skill, kelola uang dengan bijak. Dan hopefully kalau ada yang nonton video ini dan merasa kok kayaknya gue banget sih yang dibahas ini, nah jadikan ini adalah wake up call untuk mulai berubah. Jangan justru malah sakit hati kemudian jadi nggak mau nonton lagi konten-konten aku. No, kamu harus sembuh ya, itu penyakit loh. Because as long as kamu cuma mengandalkan orang lain, kamu akan selalu jadi pura-pura kaya yang ujungnya nggak pernah punya kedaulatan atas hidup kamu sendiri. First of all, mari kita buka fakta yang sebenarnya ya. Kadang hidup itu nggak seperti yang kelihatan di foto-foto sosmed atau status-status WA yang penuh dengan kemewahan dan keindahan. Because sorry to say, banyak banget orang yang membangun image sultan bukan dari kerja keras ataupun sumber pasif income yang sehat, tapi dari ilusi pencitraan yang kalau dikulik isinya ya nothing special, bahkan mungkin minus keadaan nyatanya. Mereka itu pinter memoles cerita. Dan by the way, ini kemampuan yang luar biasa loh. Ini patut dikasih medali, patut dikasih piagam sebenarnya. Bisa bikin orang percaya tanpa bukti nyata, bisa bikin orang berpikir, wah hidupnya kok luar biasa banget ya. But guess what? Di balik itu ada cerita yang gak pernah mereka unggah, disembunyiin. Tagihannya sebenarnya menumpuk, dompetnya sebenarnya kering, dan hidup bergantung penuh
pada orang lain. Actually, ini fenomena yang udah ada dari dulu sebenarnya. Cuma bedanya, kalau zaman dulu orang pamer itu lewat omongan di tongkrongan. Sekarang medianya canggih ya, tinggal foto, filter, upload, kasih caption living my best life, dan boom, semuanya orang percaya, berdecak kagum. Padahal kalau ditanya kerjanya apa sih, penghasilannya dari mana sih, jawabannya muter-muter kayak odong-odong di alun-alun, ya enggak? Iya, muter-muter, bikin alasan. Kenapa ini bahaya? Kenapa this is very dangerous? Karena maybe kamu mikir ini cuma soal gaya hidup, but unfortunately ini bisa merusak mental dan hubungan sosial bagi yang melakukannya. Hidup jadi penuh tekanan, harus selalu terlihat wow, harus selalu terlihat perfect dan wah. Padahal kenyataannya ya ngos-ngosan. Bagi yang jadi korban bujuk rayunya, mereka bisa habis waktu, habis tenaga, bahkan habis uang buat menopang gaya hidup orang lain yang sebenarnya nggak mampu mandiri. Nah, jika kamu pernah kepleset ataupun terjerat orang yang seperti ini, ya saatnya kamu sekarang pakai logika. Dan honestly, aku pernah lihat sendiri, aku pernah ngelihat sendiri gimana seseorang bisa hidup dari transferan demi transferan hanya untuk bertahan hidup. Modusnya yaitu tadi, tutur katanya begitu lembut dan manis, cerita sedih yang bikin iba, terkadang dibumbui drama-drama supaya apa? Supaya si donatur merasa bersalah kalau nggak ngebantu dia. Nonsense, yes. Tapi nyatanya banyak loh orang yang terjebak, tapi ya nggak sadar terjebak dan bahkan hatinya nyangkut di dia. Why? Because hati manusia itu gampang luluh kalau dipegang di titik emosionalnya. Nah, itu kamu mesti perlu sadari. Kalau kamu ketemu tipe ini, ada beberapa ciri yang biasanya begitu kelihatan dan bisa dikenali. Gak perlu orang pinter, kalian biasa-biasa aja juga pasti bisa mengenalinya. Gayanya mewah, yang gak konsisten. Nah, itu ingat ya, gayanya mewah yang gak konsisten. Hari ini barangkali posting di bintang 5, besoknya update status lagi butuh pinjaman mendesak. Nah, begitu, gak konsisten, oke? Ngomongnya itu terlalu manis, terlalu lembut, sampai-sampai terdengar kayak skrip drama. Ya, ingat itu, punya banyak alasan. Kenapa belum bayar? Kenapa belum kerja? Kenapa belum usaha? Alasannya selalu lagi proses, lagi diurus, lagi ada gangguan, atau mungkin lagi menunggu. Begitu alasannya. Muncul hanya saat butuh. Nah, itu salah satunya. Muncul hanya saat butuh. Whenever kamu lagi sibuk atau nggak mikirin mereka, tiba-tiba muncul dengan kabar mengejutkan. Yang intinya yaitu tadi, minta bantuan. Ya, tapi masalahnya bukan cuma di mereka. Sometimes kita sendiri juga salah. Karena apa? Karena ikut memelihara pola ini. As long as kita selalu memberi tanpa batas, tanpa kontrol, tanpa memikirkan efek jangka panjangnya, mereka akan tetap di zona nyaman yang semu. Padahal kalau mereka mau expand skill, bangun sumber income yang nyata, atau kembangkan healthy mindset soal uang, mungkin hidupnya akan jauh lebih baik dan gak perlu lagi pura-pura menjadi sultan. Ya, aku selalu bilang, jadi kaya itu adalah privilege. Ya, bener ya, jadi kaya itu privilege. Tapi jadi mandiri itu sebuah kebanggaan. Privilege bisa hilang, warisan bisa habis, aset bisa terjual, bantuan orang bisa terhenti. Tapi kemampuan untuk hidup tanpa bergantung pada siapapun, itu yang akan bikin kamu aman sampai kapanpun.
pasti aman. First thing first, kalau kamu yang nonton ini sekarang merasa kayaknya gue pernah deh ada di posisi itu, jangan malu untuk berubah ya. Jangan malu untuk berubah, jangan malu untuk mengakui. Karena hidup dari uang orang lain itu seperti menyewa rumah. Selama kamu menyewa, kamu gak akan pernah bisa bebas ngatur rumah itu sesuka hati. Begitu juga hidup, ya, begitu juga hidup. Selama kamu hidup dari transferan orang lain, kamu gak akan pernah benar-benar punya kendali atas hidup kamu sendiri. Nah, camkan itu. Jadi pelajarannya apa? Dari itu semua pelajarannya apa? Jangan pernah menilai kekayaan seseorang dari yang dipamerin. Jangan sampai kamu jadi penonton setia drama orang lain, sampai-sampai kamu lupa bikin naskah hidup kamu sendiri. Kalau mau jadi sultan, ya mulailah dengan membangun sumber income yang real, yang nyata. Usaha kek, skill ditingkatin kek, mulai investasi kek, berkarya kek, gitu ya. Jangan terjebak dalam hidup yang cuma indah di kamera tapi hancur di belakang layar. So, first thing first, dari seluruh obrolan kita tadi, benang merahnya itu jelas banget ya. Kekayaan sejati itu bukan dari kemewahan yang dipamer-pamerkan, tapi dari kemandirian yang dibangun. Because honestly, hidup itu bukan tentang siapa yang paling mewah di sosial media, tapi siapa yang paling damai hatinya tanpa harus bergantung pada transferan orang lain untuk bertahan hidup. Pesan penting yang bisa kita bawa pulang dan dijadikan pelajaran yaitu hidup itu hidup apa adanya lebih berharga daripada hidup pura-pura. Hidup apa adanya lebih berharga daripada hidup pura-pura. Karena energi untuk mempertahankan kepalsuan itu jauh lebih mahal daripada energi untuk membangun kebenaran. Jadi bangun sumber pasif income penghasilan sendiri. Usaha kek, skill kek, ngembangin skill kamu kek, berkarya kek, mulai investasi atau pasif income yang sehat. As long as kamu punya pondasi finansial sendiri, kamu gak akan terombang-ambing oleh situasi. Jadi jangan jadi penonton drama orang lain. Fokus bikin skenario hidup kamu sendiri yang nyata, yang membanggakan. Membanggakan buat diri kamu sendiri dan buat orang lain tentunya. Jadi jaga healthy mindset soal uang. Jangan gengsi untuk mulai usaha dari kecil-kecilan dulu. Karena dari situlah semua keberhasilan besar akan dilahirkan. And hopefully setelah video ini kamu akan lebih peka untuk ngebedain mana sultan asli dan mana sultan pinjaman ya. Karena nggak semua yang berkilau itu adalah emas, dan nggak semua yang sederhana itu miskin ya teman-teman. Anyway, aku mau ngasih apresiasi yang sebesar-besarnya nih, apresiasi yang luar biasa spesial buat kamu semua yang udah ikut nge-share, ngebagiin dan nyebarin link video ini ke berbagai grup, mulai dari komunitas influencer, dari grup afiliator sukses, grup komunitas konten kreator regional, sampai circle sahabat inspiratif yang selalu ngedukung channel ini. Dari awalnya cuma 2 biji subscriber, ya Allah, inget banget gak sih masa-masa itu? Dan sampai ke hari ini, alhamdulillah channel ini masih dikenal dan makin berkembang, makin jadi rumah hangat buat kita semua. Itu semua bukan karena aku aja, tapi karena kalian yang klik, kalian yang nge-share, kalian yang komen, dan kalian yang ikut ngejaga vibe positif di sini ya teman-teman. Thank you very much ya. Oke, geng, saatnya aku pamit undur diri dulu ya. But sorry to say ya, kali ini aku pamitnya agak buru-buru karena aku urgent banget harus OTW ke airport. Yes, hari ini saatnya aku terbang ke Wonosobo, Jawa Tengah. Tujuan utamanya ke Bukit Sikunir Dieng ya.
Seperti biasa, pakai jet pribadi doang, biar ya ala-ala sultan beneran. Ya nggak sih? Hasil ngonten loh ya. Aku tuh sebenarnya mau hadirin undangan kerjasama kontra endorsan. Ya, produk-produk beauty care, produk cemilan, produk rumah tangga, ya seperti itulah ya. Produk fashion. Nah, terus ada deh eksklusif private meeting. Plus aku mau mampir visit teman lama aku yang kebetulan punya bisnis villa. Jadi ownernya, mau ketemu ownernya Villa Dieng Pintu Langit. Sekalian deh aku mau bernostalgia manja dengan beliau sambil ngebahas tentang keselarasan penduduk semesta raya ini. So, before I go, aku mau nitip pesen nih. Tuhan semesta raya senantiasa mengizinkan hatimu tenang, rezekimu lapang, dan usahamu berkembang. Hubunganmu harmonis dan semua doamu satu persatu terwujud di waktu yang terbaik. Tuhan semesta raya selalu memudahkan setiap langkahmu menuju kebahagiaan yang tulus dan damai. Tuhan semesta raya terus memberi kesehatan yang paripurna, pikiran yang jernih, dan hati yang penuh rasa syukur setiap harinya. Dan kalau selama penyampaian racikan kata-kata di video ini barangkali ada yang kurang berkenan di hati kalian, aku mohon maaf, apologize ya. Aku ini cuma manusia biasa yang gak luput dari khilaf. Yang jelas niat aku selalu untuk berbagi kebaikan dengan kalian semua, bukan untuk bikin baper individu tertentu ya. Alright, sampai ketemu di episode berikutnya. Ingat ya, jaga diri, jaga hati, jaga dompet. Jangan sampai dompetnya tipis tapi statusnya feeling rich. Aduh, nggak sesuai banget ya. Oke gengs, aku cabut dulu ya. Kalau nanti di Bukit Sikunir sinyalnya bagus, aku live dari sana biar kalian bisa ikutan lihat sunrise yang katanya paling cantik se-Asia Tenggara. Di mana? Di Dieng. Oke, sekian dulu cerita dari aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.